Selamat sore. Di sini saya bersama seorang narasumber yang akan saya wawancarai mengenai atau bertanya tentang persoalan tentang hubungan internasional. Pembahasan atau persoalan kali ini yang akan dijawab oleh narasumber saya akan digunakan sebagai bahan penilaian untuk tugas akhir mata pelajaran PPKN. Sebelum memasuki pembahasan atau pertanyaan yang pertama, mohon memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Khalid Perdana Yana Putra, PSD Bulan Khalid. Usia saya 19 tahun, wajah saya wira swasta. Oke. Memasuki pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang hubungan internasional? Menurut saya hubungan internasional adalah hubungan antar negara dalam berbagai bidang yang mana itu menguntungkan kedua belah pihak. Lalu yang kedua, bagaimana tanggapan Anda tentang partisipasi Indonesia dalam kancah internasional? Menurut saya Indonesia cukup aktif dalam hal tersebut, dibuktikan dengan Indonesia selalu memperjuangkan kemerdekaan setiap negara, dan Indonesia juga perlu kita ketahui bahwa Indonesia juga termasuk anggota dari PBB, yang mana Indonesia selalu mengirimkan beberapa pasukan perdamaian dunia yang setahu saya bermarkas di Kongo, yang itu biasanya kita sebut dengan kontingen Garuda, dan itu gabungan dari beberapa komponen seperti TNI yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Lalu hal-hal apa saja yang dapat atau bisa dikembangkan oleh Anda sendiri agar hubungan Indonesia dengan negara lain semakin baik dan berdampak positif, atau akhirnya dapat berdampak positif untuk bangsa Indonesia sendiri? Kalau menurut saya sendiri, yang saya ingin lakukan pertama kali adalah kita harus memperbaiki sumber daya manusia dengan diimbangi dengan anggaran yang tepat sasaran. Karena jika sumber daya manusia itu cukup mumpuni dan itu tersebut juga ada anggaran yang bisa untuk memfasilitasi untuk memperbesar SDM itu, maka saya yakin Indonesia juga akan lebih dikenal dan disegani oleh negara-negara yang lain. Lalu menurut Anda, faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat serta pendukung bagi Indonesia untuk terciptanya suatu hubungan internasional? Kalau menurut saya, faktor pendukung itu biasanya karena kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa hidup sendirian. Begitu juga dengan negara, sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara-negara yang lain. Dan untuk faktor penghambatnya, menurut saya secara kasat mata saja, dari segi mata uang sudah beda, dan bisa jadi karena suatu negara, misalkan Indonesia ingin bekerjasama dengan satu negara dan negara tersebut ada konflik besar, negara itu juga bisa menghambat. Terus karena faktor sumber daya manusianya juga berkurang, itu juga bisa. Terus juga birokrasi yang sangat bertele-tele, yang biasanya itu yang memakan waktu lama. Jadi menurut saya faktor penghambatnya itu. Oke, lalu masih pertanyaan yang terakhir, apa pesan-pesan Anda untuk masyarakat Indonesia, untuk seluruh masyarakat Indonesia, agar Indonesia sendiri dapat atau bisa menjadi negara yang maju? Menurut saya memang untuk Indonesia maju, kita harus mempersiapkan generasi muda, karena generasi muda itu adalah ujung tombak untuk negara kita. Bisa kita awali dengan generasi muda kita yang paham dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri dan Undang-Undang Dasar. Untuk kehidupan bermasyarakat juga harus saling tolong-menolong kepada masyarakat juga, toleransi kepada setiap umat agama, karena di Indonesia sendiri kan kita juga hidup berdampingan dengan agama lain. Jadi menurut saya kita harus menjunjung tinggi sifat toleransi, dan kita harus
harus berkembang dengan diiringi oleh nilai-nilai Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Siap. Mungkin sekian yang dapat saya tanyakan atau disampaikan oleh narasumber saya. Semoga penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk seluruh warga Indonesia agar dapat menjadi lebih maju dan maju. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore dan terima kasih.